tinggalkan itu orang bilang mendem jero mikul dhuwur. Ya, yang kurang bagus kita pendem, yang bagus-bagus kita angkat. Sehingga kita menuju masa depan yang lebih indah. Kira-kira seperti itu. Mungkin kesimpulan dari seminar ini kan ada semacam sensitivitas kalau Jogja memandang perdamaian Giyanti itu dari faktor Kasultanan Jogja, sementara Surakarta, agar tidak ada semacam cara pandang keliru bagaimana? Baik, makanya begini, saya pun kan tadi tidak juga membuka secara vulgar apa itu. Udahlah, itu biarkan jadi sejarah. Kalau ada orang menilai itu menjadi titik kekalahan Mataram dalam diplomasi, saya mengatakan itu justru perjanjian perdamaian yang mempertemukan antara BP3 dengan pamannya, lalu legahke pamannya di Yogyakarta menjadi sultan, dan kemudian terbangun kohesi. Kita harus belajar dari PP10. Bagaimana? Putra Nahabi menjadi permaisuri, putra Mangkunegoro menjadi permaisuri, semata-mata agar keluarga ini menyatu kembali. Kita sudah terlalu lama dipecah belah, stop, dan sekarang mari kita menyatu seluruh Nusantara, tidak hanya Mataram. Gitu. Ya. Bagaimana agar mempelajari sejarah itu secara menyenangkan? Kan karena banyak versi. Gimana, Pak? Ya, makanya begini, memang versi itu kan berasal dari sumber yang berbeda-beda. Nah, sudah saatnya memang kita juga harus melengkapi diri, belajar tidak hanya dengan tulisannya, mohon maaf, sumber asing. Masih banyak kok naskah-naskah yang luar biasa di Keraton Surakarta, di Mangkunegaran, di Pakualaman, di Keraton Jogja, juga keraton-keraton yang lain seluruh Nusantara. Nah, itu yang justru lebih original, biasanya berupa babat. Masalahnya banyak yang di Jawa, tulisan Jawa, ada yang tulisan Jawa bahasanya Belanda, yang di luar itu bahasa Arab, tulisan Arab. Jadi memang susah, tapi itu harus kita lakukan agar kemudian kita menjabarkan sumber yang lebih otentik. Kemudian sekali lagi, yang kurang bagus marilah itu kita tenggelamkan sebagai sebuah pelajaran saja, pengetahuan saja. Dan yang penting bagaimana kita ke depan menjadi kohesi bersama, menyatulah seluruh warga bangsa ini di dalam kebersamaan. Tapi kalau untuk menyampaikan ke pihak orang lain, sebagai ketua paguyuban Mataram. Ya. Ini hakikat seminar ini mungkin bisa membuat kesadaran. Jadi seminar ini semoga saja nanti bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan tentang sejarah leluhur dan bisa menambah ilmu bagi peserta seminar, khususnya para guru-guru sejarah yang hari ini banyak yang hadir, lalu juga ke sini para budayawan, lalu pemerhati budaya, juga dari universitas-universitas yang pada hari ini hadir, sehingga bisa mengetahui sejarah bangsa kita yang sebenarnya itu yang bagaimana. Dan ke depan ini bisa menjadi mungkin bisa menjadi pionir agar generasi muda mencintai sejarah, mengetahui sejarah bangsa kita, dan lebih menghargai akan warisan-warisan leluhur, khususnya warisan-warisan yang ditinggalkan oleh para leluhur bangsa kita. Khususnya untuk paguyuban Mataram sendiri, dalam arti manfaat maupun kedepannya bagaimana? Ya, ini luar biasa sekali bagi Yayasan Forum Budaya Mataram, karena ini adalah kegiatan kami yang pertama, acara seminar ini, dan terus akan kami lakukan nanti. Kedepan kita akan terus melakukan kegiatan-kegiatan ini, seperti kegiatan-kegiatan seminar ataupun workshop tentang budaya akan terus kita lakukan, termasuk juga untuk kegiatan workshop untuk menulis tentang sejarah, itu akan kita lakukan, dan supaya ke depan nanti khususnya bagi guru-guru sejarah bisa sampaikan kepada para murid-muridnya tentang sejarah yang benar bangsa kita bagaimana. Matur nuwun.